6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk tahun 2024 ada penurunan menjadi 300 kasus sehingga ada penurunan 59 kasus atau 16%. Alhamdulillah pelaksanaan Nataru aman lancar, cuma terkait dengan perkiraan jumlah penumpang Nataru itu. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama tahun 2024 menurun 59 kasus dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hanya meningkat 7% atau sebanyak 57.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 17 Januari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama tahun 2024 menurun 59 kasus dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Polres Bau-Bau mencatat terjadi penurunan tren gangguan keamanan dan ketertiban bermasyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya hingga 16% sepanjang tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya. Data kepolisian setempat menunjukkan jumlah tindak pidana tahun 2024 tercatat ada 300 kasus, sementara tahun 2023 lalu 359 kejadian atau turun 59 kasus. Kasih Humas Polres Bau-Bau Kompol Abdul Rahmat mengungkapkan telah menangani seluruh kasus Kamtibmas dengan sistem restoratif justice dan penyelesaian perkara lewat criminal justice system. Polres Bau-Bau terus berupaya menurunkan angka kriminalitas dengan berbagai program di wilayah hukumnya dan meningkatkan pencegahan terhadap peredaran minuman keras yang memicu tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Data kasus berada di Polres Bau-Bau, di mana pada tahun 2023 itu berjumlah 359 kasus. Namun untuk tahun 2024 ada penurunan menjadi 300 kasus, sehingga ada penurunan 59 kasus atau 16%. Demikian, Pak. Dari jenis kasus-kasus tersebut didominasi oleh dalam tahun 2024 ini didominasi oleh kasus aniaya biasa, yaitu sebanyak 83 kasus. Lanjut Kasih Humas, berdasarkan 10 kejahatan konvensional data Polres Bau-Bau, penganiayaan biasa menempati urutan pertama dengan total 83 kasus, pencurian dengan pemberatan atau curat 11 kasus, pencurian motor 12 kasus, pengeroyokan 23 kasus, sedangkan pencurian biasa 32 kasus. Selanjutnya untuk penipuan 7 kejadian, kekerasan dalam rumah tangga 15 kasus, pengerusakan 1 kasus, penggelapan 8 kasus, dan pencemaran nama baik 6 kejadian. Wade Nuliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Afirudin Matara dan Rahman, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Buton Utara untuk periode 2025-2030 telah diusulkan untuk pengesahan dan pengangkatan sebagai kepala daerah definitif melalui rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna yang mengumumkan usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara pada Rabu 15 Januari 2025. Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara nomor 9 tahun 2025 menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton Utara nomor urut 1, Afirudin Matara dan Rahman sebagai pasangan terpilih. Mereka memperoleh suara terbanyak dengan 21.878 suara atau 50,62% dari total suara sah pada Pilkada 2024. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada DPRD dan diperkuat dengan keputusan
DPRD Kabupaten Buton Utara nomor 13 tahun 2025 tentang usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 1 DPRD Butur Sujono ini memberikan apresiasi atas kelancaran dan kondusivitas seluruh tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Buton. Maksud kami Kabupaten Butur. Ia juga menambahkan bahwa hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk proses pengesahan pengangkatan mereka. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hanya meningkat 7% atau sebanyak 57.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya ini sebanyak 54.000 orang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Alhamdulillah pelaksanaan Natal semua aman lancar, cuma terkait dengan perkiraan jumlah penumpang Nataru itu kemarin kita perkirakan. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hanya meningkat 7% atau sebanyak 57.000 orang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 54.000 orang. Meski begitu, peningkatan penumpang sebesar 7% ini masih menjadi indikasi positif bagi transportasi laut di Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa menjelaskan target awal peningkatan penumpang angkutan Nataru sebesar 15% atau mencapai 60.000 orang dibanding tahun sebelumnya, namun yang tercapai 7% saja. Menurut Tahir, tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh sebagian penumpang yang beralih menggunakan transportasi udara menyusul penurunan harga tiket pesawat. Alhamdulillah pelaksanaan Natal semua aman lancar, cuma terkait dengan perkiraan jumlah penumpang Nataru itu kemarin kita perkirakan sekitar 15%, ternyata yang dicapai cuma 7% aja. Ini dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu 54. Tahun ini 57, jadi naiknya cuma 7% aja. Ini karena penerapan tiket pesawat sudah menurun sehingga ada pengalian penumpang. Dikatakan Tahir, jumlah penumpang angkutan Nataru yang tercatat meliputi berbagai jenis kapal, baik armada kapal pelni, kapal cepat maupun kapal rakyat antar pulau yang melayani rute di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahir juga mengatakan KSOP Bau-Bau sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mempersiapkan masa angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang diperkirakan akan berlangsung pada Maret mendatang. Ia mengatakan bahwa hasil angkutan Nataru akan menjadi acuan dalam persiapan angkutan Lebaran, terutama terkait dengan ketersediaan armada kapal. Nah, tentu dengan kesiapan angkutan Lebaran itu kita berpatokan untuk yang angkutan Nataru kemarin, bahwa segala sesuatu kita sudah lakukan terkait dengan persiapan sampai dengan hari H pelaksanaan, bahwa dengan penerapan kesiapan kita terkait dengan angkutan Nataru ini, kami berpikir bahwa itu sudah menjadi tolak ukur yang kami terapkan di angkutan Lebaran. Meski belum ada target penumpang yang diumumkan untuk angkutan Lebaran, KSOP Bau-Bau berharap adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya kebijakan tiket gratis bagi penumpang seperti yang terjadi pada angkutan Lebaran sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bau-Bau ini melalui Peleton 3 Trantibum kembali juga melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang diduga telah mengganggu ketertiban umum.
Penertiban yang dilaksanakan pada Kamis 16 Januari 2025 ini difokuskan pada beberapa lokasi yang dinilai telah melanggar aturan, seperti berjualan di atas trotoar, bahu jalan, serta area publik lainnya yang berada di wilayah kota Bau-Bau. Kepala Satpol PP Kota Bau-Bau LM Takdir juga menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah atau Perda Kota Bau-Bau, khususnya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan Perda nomor 3 tahun 2015 mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ia juga mengatakan penertiban ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kawasan yang rawan terganggu oleh aktivitas PKL. Adapun lokasi yang menjadi fokus penertiban kali ini antara lain kawasan Pasar Karya Nugraha, sekitar Kelurahan Batara Guru, serta sepanjang jalan protokol di Kota Bau-Bau. Takdir mengatakan kegiatan rutin ini dilakukan sebagai upaya konsisten Satpol PP dalam menegakkan Perda serta menciptakan Kota Bau-Bau yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Satpol PP Kota Bau-Bau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mematuhi peraturan daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik dan teratur. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bau-Bau selama tahun 2024 menurun 59 kasus dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Kantor Kesa Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hanya meningkat 7% atau sebanyak 57.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.